Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Kemudian kita diberi rezeki yang lancar ya. Oke teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan mungkin basic buat teman-teman yang mekanik yang sudah paham. Mungkin ini diabaikan aja, skip saja. Tapi buat teman-teman yang nggak tahu atau belum tahu tentang sepeda motor, silakan dilanjut sampai selesai. Oke, pertanyaannya sederhana, Mas. Sepeda motor tuh kok bisa hidup ya Mas? Ceritanya gimana? Artinya pertanyaan yang sederhana dan itu juga menurut saya penting juga untuk dijelaskan supaya teman-teman ya minimal sedikit memahami lah sepeda motor itu seperti apa. Jadi sepeda motor itu bisa nyala ada tiga yang harus ada, Yang pertama adalah sistem bahan bakar. Jadi harus ada bahan bakarnya. Kalau kecuali motor listrik ya, ini kita ngomong motor yang istilahnya motor pakai bahan bakar. Pertama ada bahan bakar, yang kedua ada sistem pengapian, ada api. Kemudian yang istilahnya ketiga ini ada tekanan atau kompresi. Jadi tiga faktor ini yang menyebabkan sepeda motor itu bisa nyala. Pertama sistem bahan bakar ya. Kemudian yang kedua adalah sistem pengapian, yang ketiga adalah sistem kompresi atau tekanan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, sistem bahan bakar. Kalau motor yang lama itu menggunakan sistem bahan bakarnya itu dirancang pakai karburator. Jadi dari tangki ada bensin, turun ke karburator. Karburator itu merubah dari bahan bakar tadi berupa cairan dicampur dengan udara. Nah, ketika bahan bakar bercampur dengan udara, terjadilah perbedaan tekanan, maka yang keluar dari karburator itu menjadi kabut. Jadi fungsinya karburator itu untuk mengkabutkan atau merubah bahan bakar dengan udara menjadi kabut atau gas. Oke ya, jadi nyembur kayak kita mungkin semprotan obat nyamuk, kemudian cat atau cat pilok atau apa itu, atau tukang cat yang biasanya ngecat pakai kompresor. Nah, sistem kerja karburator itu sama persis seperti itu. Bedanya ada aturan spuyernya itu yang dirubah masing-masing sesuai ukuran, sesuai spek masing-masing. Oke, bahan bakar dulu ya. Jadi dari bahan bakar cair dicampur dengan udara masuk ke karburator. Bahan bakar cair masuk ke karburator campur dengan udara. Kemudian ada tekanan udara, dia keluarnya berupa kabut atau gas. Itu kalau sudah masuk ke ruang bakar berarti bahan bakar sudah oke. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem pengapian. Jadi sistem pengapian itu apa? Ya, tadi ada bahan bakar, ada api, kan sudah terbakar. Ketika ada bahan bakar, ada api, dia sudah terbakar. Tapi kan tidak bisa meledak kalau cuma bahan bakar sama api saja. Nah, oke ya. Jadi pertama bahan bakar sudah, kemudian pengapian. Pengapian itu kalau yang motor lama pakai platina, diatur mutus dan nyambungnya itu pakai platina. Kalau yang sudah pakai CDI atau capacitive discharge ignition, jadi arus itu dari spool kemudian masuk ke CDI, kemudian ke coil, kemudian ke busi. Artinya apa? Dari spool arusnya masih berupa AC, terus kemudian masuk ke arus AC. Ini pengapian kan ada dua, dipisah lagi. Cuman saya garis besarnya kan bahwa poinnya adalah api. Api itu masuk di ujung kabel coil itu yang mengarah ke busi, itu harus ada api. Nah, api itu kalau api kontinu atau arus listrik kontinu, ada arusnya terus seperti ini nih, ini tidak bisa nyala. Maka dia diatur dengan pick pulser dan pick up di magnet itu yang tugasnya memutus dan menghubung. Jadi arusnya itu tidak harus langsung gini, tapi putus nyambung gini, dibikin seperti itu. Artinya sesuai dengan kapan dia harus keluar apinya, kapan dia tidak keluar. Nah, pengertian keluar apinya itu setiap satu kali, istilahnya setiap putaran magnet, kemudian di tonjolan magnet itu menyentuh pick up, di situ busi memercikan bunga api. Oke ya, saya ulang. Jadi kalau ada tonjolan di magnet, kemudian meninggalkan pick up, pick pulser, ini setiap dia berputar kemudian meninggalkan,
Nah, disitulah CDI mengeluarkan arus dituju ke koil, koil ke busi, keluarlah api. Oke, bahan bakar dan api sudah ada dua. Ini nyala, bisa nyala, bisa terbakar, tapi belum bisa meledak. Supaya bisa meledak, dikasihlah tekanan. Nah, tekanannya itu adalah berupa piston, kemudian kalau 4 tak itu ada clap in, clap X. Disitulah yang dikatakan valve timing ignition kalau sudah pakai clap ya, istilahnya tertib pergerakan clap. Tapi kalau istilahnya 2 tak, ada di atas piston, ada di bawah piston. Cuman poinnya adalah saya tidak menjelaskan detailnya, tapi saya hanya menjelaskan bahwa setelah ada bahan bakar kemudian api, ada tekanan. Setelah tekanan itu diposisikan bahwa saat ini ada tekanan, kemudian bahan bakar ada, sudah berupa kabut, busi memercikan bunga api, maka di situ akan timbul ledakan. Nah, ledakan itulah yang mendorong piston bergerak ke bawah, kemudian istilahnya berputar askrupnya. Jadi kesimpulannya gini ya teman-teman ya, kalau teman-teman punya motor mogok, nah, atau mungkin motor itu nggak bisa nyala, yang jelas itu 3 yang harus dicari. Pertama adalah sistem bahan bakarnya, bensinnya ada apa enggak, masuk ke karburator apa enggak, masuk sistem kalau injeksi dari tangki, dari pompa masuk ke injektor apa enggak, itu satu. Kedua, sistem pengapian di busi ada apinya apa enggak. Kalau di starter ada percikan bunga api, warnanya agak kebiruan, berarti bahan bakar dan api normal. Nah, yang ketiga, tekanan. Tekanan itu kalau orang awam itu melihatnya busi dibuka, kemudian kalau nggak ada alat, ibu ini istilah telunjuk ini kita masukkan ke lubang busi tadi, kemudian di starter. Kalau dia bahasanya itu ada tekanan, itu kalau bahasa Jawa ini jebles ya, berarti di situ ada tekanan. Kalau nggak ada tekanan berarti kompresinya bocor. Kalau kompresinya bocor, sepeda motor nggak bisa nyala. Kalau bahan bakarnya nggak masuk ke ruang bakar, sepeda motor juga nggak bisa nyala. Kalau apinya nggak keluar, sepeda motor juga nggak bisa nyala. Poinnya adalah atau kesimpulannya adalah sepeda motor bisa nyala kalau ada bahan bakar, ada api, ada tekanan. Nah, ini ya. Jadi teman-teman kalau motornya mogok, poinnya 3 ini yang kita cari. Ada bahan bakar, ada pengapian, ada kompresi atau tekanan. Kompresi kalau nggak punya alat, harusnya kan ada compression gauge ya. Atau kalau kita pakai alat kalau di bengkel. Tapi kalau orang umum sudah busi dibuka, masukkan ibu jari atau jempol, ditutup, dipancang jebles, ya berarti kompresinya ada. Kalau nggak ada, biasanya dipancing dulu pakai oli, masukin oli sedikit, terus di starter, kemudian dicoba lagi ada ledakan apa enggak. Kalau ada ledakan berarti kompresinya ada. Ketika ada bahan bakar, ada pengapian, ada kompresi, sepeda motor dijamin pasti nyala. Tinggal enak dan tidak itu disetel saja. Oke, kalau dibahas mungkin nggak selesai 2 jam. Saya tidak mau lama-lama, saya hanya mewakili teman-teman yang bertanya, Mas, sepeda motor kok bisa nyala? Nah, ini jawabannya bahwa sepeda motor itu bisa nyala karena ada bahan bakar, ada api, ada tekanan. Ada bahan bakar, ada api, bisa terbakar tapi nggak bisa meledak karena nggak ada tekanan. Ketika 3 faktor ini digabungkan, bahan bakar, api, dan tekanan itu gabung jadi satu, maka timbullah ledakan. Dan ledakan itulah yang mendorong piston bergerak ke bawah. Ketika di atas kemudian dia mendorong bergerak ke atas, di atas ada tekanan, ada bahan bakar, ada api, meledak, dia terdorong lagi ke bawah. Begitu seterusnya. Jadi siklus motor bisa nyala itu 3 faktor itu penyebabnya. Buat teman-teman yang motornya mogok atau mungkin kena trouble sepeda motornya mogok, dicek dulu aja. Gak peduli itu sistemnya pengapiannya masih platina, sudah pakai CDI, sudah pakai injeksi. Poinnya adalah 3, bahan bakar, pengapian sama kompresi. Kalau ada 3 itu pasti nyala. Oke, terima kasih buat teman-teman, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.